surat undangan atau surat pemberitahuan dari kantor pos atau PT Pos untuk mencairkan bantuan tunai PKH tahap 4 atau bantuan sembako plus BLT BBM sudah ada yang sampai ke para KPM di wilayah berikut ini. Nah, kira-kira wilayah mana ya yang sudah terjadwal untuk pengambilan atau pencairan bantuan PKH tahap 4 atau sembako plus BLT BBM. Nah, untuk wilayah atau daerah lain kira-kira kapan ya? Gimana sih bentuk suratnya? Apakah sama dengan BLT BBM tahap 1? Dan nominalnya ini berapa ya? Kalau dapat PKH banyak berarti banyak sekali bantuan tunai yang nanti akan diterima oleh para KPM. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira terkait mengenai info penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 4, bantuan sembako dan BLT BBM tahap 2 yang pasti sudah mendengar kabarnya semua. Ini dicairkan secara bersamaan, secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan ini kemarin sudah banyak beredar beritanya, di launching tanggal 19 hari ini dan tanggal 20 besok Minggu. Nah, padahal hari libur. Memang ada pencairan di hari libur. Kalau dari PT Pos ini tidak mengenal hari libur untuk penyalurannya kalau sudah dijadwal. Nah, ternyata di salah satu daerah ini ada yang sudah menerima surat undangan atau pemberitahuan dari PT Pos. Nah, surat undangannya bentuknya gimana ya? Apakah sama dengan BLT BBM tahap 1 kemarin? Dan kira-kira apa saja isi dalam surat undangannya? Kalau PKH dapatnya banyak, komponennya banyak, nah nanti berarti dapat uang tunai apakah banyak juga ya? Karena double dengan sembako dan BLT BBM. Dan apa saja yang perlu disiapkan oleh para KPM ketika nanti mencairkan bantuannya itu seperti apa gambarannya. Nah, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, pada video kali ini ada kabar bahagia ya. Nah yang pasti sebelumnya ini sudah mendapatkan kabar bahagia semuanya karena sudah ada kejelasan, sudah ada kepastian bahwasanya PKH tahap 4 ini segera atau semakin dekat untuk disalurkan. Tapi jadwalnya ini nanti kapan ya di masing-masing daerah. Nah, itu nanti menyesuaikan di daerahnya masing-masing. Dan kemarin itu sudah dikabarkan ada launching yang direncanakan tanggal 19 hari ini, hari Sabtu, dan juga besok tanggal 20 November. Nah, ini di wilayah Purbalingga kalau nggak salah ya untuk launchingnya. Dan launching ini kan yang pasti ya kayak seperti sampling, percontohan saja. Jadi hanya diambil beberapa KPM di wilayah tertentu saja. Jadi tidak semua daerah kalau launchingnya. Nah, di hari Sabtu dan Minggu padahal kan libur ya. Tapi emangnya benar ada penyaluran untuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, yang pasti dan saya pastikan itu masih bisa dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Karena apa? Mengacu di penyaluran BLT BBM di wilayah kami, di desa dampingan saya sendiri, itu tahap 1 kemarin, itu penyalurannya di hari Minggu. Dan itu sudah dijadwal. Jadi ya, itu merupakan kewenangan dari PT Pos di wilayahnya masing-masing. Walau hari Sabtu dan Minggu libur,
Nah, itu tetap ada penyaluran jika memang sudah dijadwalkan oleh PT POS di daerah tersebut. Nah, ini ada kabar gembira. Ternyata ada surat undangan yang sudah viral diposting di media sosial. Ini di salah satu daerah di Indonesia, dan ini surat undangannya berada di alamatnya itu di Jakarta Barat. Ini ya, ini bentuk surat undangannya, ini ada namanya, dan surat undangannya itu persis sekali dengan surat undangan atau pemberitahuan ketika penyaluran atau pencairan BLT BBM tahap 1 kemarin. Nah, dalam surat undangan tersebut ini ada hal yang menarik ya, menarik perhatian. Nah, kalau di atas sendiri itu sama ya, ada namanya, nama KPM yang cair, kemudian alamatnya, kemudian ada nomor danomnya, dan di situ ada isi suratnya, ada beberapa poin-poin penting yang perlu dibaca juga oleh para KPM kalau sudah dapat surat undangan seperti itu. Nah, di situ ada poin yang seringkali ditampilkan atau ditulis dalam surat undangan dari PT POS, yakni KPM tidak boleh membelanjakan uang bantuannya untuk membeli rokok, ini nggak boleh, minuman keras nggak boleh, apalagi narkoba. Nah, ini seperti di kaos saya ini ya, stop narkoba, jadi nggak boleh ya. Dan juga di dalam surat undangan tersebut ini ada call center, yakni nomor pengaduan, itu kayaknya WA ya. Jadi silakan saja, mungkin banyak sekali ya komentar mulai kemarin itu, ada mungkin di daerah-daerah tertentu masih ada oknum yang memotong bantuan atau mungkin melakukan pungutan liar bagi para KPM yang baru saja mendapatkan uang tunai bantuannya dari Pak POS. Jadi untuk penyalurannya itu tergantung daerah masing-masing. Ada yang di titik-titik komunitas tertentu, ada yang di balai desa atau balai kelurahan. Jadi kemungkinan KPM yang baru dapat uang dari Pak POS itu mungkin ada yang mengondisikan oleh oknum tertentu dimintai uang atau pungli atau potongan. Nah, ini silakan saja dilaporkan melalui nomor pengaduan tersebut yang ada di surat undangan. Ya, di situ sudah lengkap ya. Dan di bawah kolom sendiri itu yang pasti ada barcode. Nah, nanti itu yang dijadikan bukti oleh para KPM kalau mau mencairkan bantuannya, nanti di barcode-nya difoto ya oleh Pak POS-nya, petugasnya. Kemudian ada nick-nya yang pasti, dan di kolomnya itu tertulis untuk bantuan BLT BBM tahap 2 ya. Kemudian plus PKH plus sembako. Tapi kalau untuk PKH murni, KPM PKH murni, ini sembakonya nggak ada ya. Jadi hanya PKH plus BLT BBM. Jadi berbeda-beda ya isinya untuk jenis bantuannya. Kemudian kalau KPM BPNT murni, ya berarti ya di situ hanya BPNT, sembako ya, bukan BPNT ya. Jadi sembako plus BLT BBM. Nah, di situ tertera yang dapat itu yang ada di Jakarta Barat, contohnya itu dapatnya Rp1.875.000. Nah, ini berarti rinciannya kalau dapatnya segitu, kalau BLT BBM kan 300. Kemudian sembako untuk 3 bulan 600, berarti 900. Berarti Rp1.875.000 dikurangi 900, berarti PKH-nya dapat Rp975.000. Kalau PKH dapat nominal Rp975.000, ada dua kemungkinan KPM tersebut punya komponen. Yang pertama itu punya lansia plus anak SMP. Kan lansia 600 plus anak SMP 375, berarti Rp975.000. Atau kemungkinan kedua, KPM tersebut punya 1 anak balita plus 1 anak SD, 750 plus Rp225.000. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk bantuan PKH-nya disesuaikan dengan komponen. Dan di dalam surat tersebut sudah tertulis untuk menyiapkan KK dan KTP asli untuk nanti mencairkan bantuannya. Ya, sama persis dengan penyaluran atau pencairan BLT BBM plus sembako di tahap 1 kemarin. Nah, itu ya Sobat YouTube terkait mengenai surat undangan dari PT POS. Ini sudah ada di wilayah Jakarta Barat. Dan untuk daerah lain harap bersabar karena jadwalnya itu pasti berbeda.
tidak serentak semuanya. Ya, tunggu saja info dari pendampingnya, dari suratnya, tunggu saja undangannya. Kalau nggak dapat surat undangan, nggak diundang juga, ya berarti bantuan Anda ini tidak cair. Jadi jadwalnya itu ya mulai tanggal 19 hingga sampai akhir Desember. Kalau sudah melewati akhir Desember, berarti ya Anda sudah tidak mendapatkan bantuan lagi, baik PKH, sembako, atau mungkin BLT BBM. Karena yang dapat BLT BBM tahap 2 ini adalah ya KPM PKH atau KPM BPNT ya. Jadi itu ya Sobat YouTube, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.